Ayah, makanlah. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Liu Huo baik padamu? Lumayan. Liu Huo baik sekali padaku. Masih tinggal di rumah. Liu Huo bilang, suruh aku pindah ke rumahnya. Tapi aku masih belum bisa meyakinkan diriku sendiri. Apa maksudmu ini? Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ibunya. Setiap kali ibunya menanyakan soal anak, aku selalu bingung harus jawab apa. Liu Huo sih, dia sudah berkali-kali mengingatkan, jangan sampai cerita tentang anak. Tapi aku harus bagaimana? Masa aku harus bohongi ibunya selamanya? Terkadang. Kebenaran yang menyakitkan banyak orang. Tidak lebih penting daripada kebohongan putih. Kamu ingat waktu kita sekeluarga makan bersama? Ibumu bilang dia tidak suka makan daging. Hanya suka makan kepala. Kepala ayam atau kepala ikan. Apa kamu benar-benar percaya itu? Ayah, ini apa? Ini foto pertama aku dan ibumu. Ibu waktu itu cantik sekali dan masih muda. Rambutnya hitam dan panjang. Ayah juga tampan sekali. Aku ingin kamu menyimpan foto ini untukku. Benda yang sangat berharga ini, kenapa tidak langsung ayah berikan ke ibu saja? Kamu tidak mengerti. Ibumu juga sedang mencari foto ini. Aku tidak bilang padanya kalau foto itu ada padaku. Aku hanya bilang, hilang ya sudah. Sebenarnya, aku takut kalau aku sudah tiada nanti. Ibumu setiap hari melihat foto ini. Sadie. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Jangan bicara seperti itu, ayah pasti akan sembuh. Ya, pasti sembuh. Inilah yang aku maksud. Kebohongan putih. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Apa yang ayah minta, kamu harus lakukan dengan baik. Apa yang ayah katakan padamu, kamu harus ingat ya. Ayah, jangan bicara sembarangan. Ayah pasti akan sembuh. Telepon dari kantor, aku mau keluar dulu. Ya, pergilah. Halo, Pak Direktur. Aku harus ucapkan selamat padamu. Selamat? Selamat apa? Barusan Tante Sue datang ke sini. Dia khusus minta aku untuk merawatmu dengan baik. Bahkan bagi-bagi permen ke semua orang. Lihatlah, mertuamu sangat perhatian padamu. Kamu bilang Tante Sue datang? Beneran atau enggak? Kok masih bilang Tante Sue sih? Sekarang harus ganti panggilan, panggil ibu. Orang-orang kayak gitu kan suka sama sopan santun. Ini kan soal didikan keluarga. Jangan ngomongin yang gak penting, hampir lupa. Perusin mertuamu. Ya, Tante Sue itu. Khusus minta aku suruh kamu pulang makan malam. Makan malam? Maksudmu Sue dong, nah? Aku nggak mau pergi. Dia juga nggak ngundang aku. Jangan sampai lupa ya. Aku lagi sibuk nih, udah dulu ya.
Halo, Ada apa? ibumu suruh aku pulang makan malam. Apa-apaan sih? Makan malam? Aku nggak tahu, dia nggak bilang apa-apa padaku. Mungkin dia sudah berubah pikiran. Ya udah, kamu pergi saja. Ibuku nggak akan ngapa-ngapain. Baiklah. Ada lagi. Ada apa? Itu Liu Huo. Kamu temani aku, ya? Aku temani kamu. Perlu nggak sih? Ya pasti dong. Aku lagi sibuk, nanti malam saja. Oke, dadah. Ayo lanjut nonton. Bos Liu, ada sesuatu yang mau kubicarakan, tapi nggak tahu boleh atau nggak. Bicaralah. Kalau aku nggak salah ingat, hari ini ulang tahun Kak Yuki. Aku tahu. Terus? Kalian lihat anggur ini. Lihat, tahun 1938. Single grape. Barang bagus nih. Coba dulu. Pak An, anggur ini harganya mahal ya. Teman lama ketemu, jangan bahas harga, yang penting senang. Kalau suka, bawa 1 botol pulang. Oh, Pak An, setiap kali bikin Anda keluar uang, sungguh tidak enak hati. Lain kali kami yang traktir, biar kami anak muda. Bisa tunjuk kemampuan. iya, lain kali ya. Kamu bisa coba anggur bagus di tempatku. Pasti dicoba dong. Ngomong-ngomong si Liu Huo itu. Sudah kontak kamu belum? Liu Huo. Desainer itu, si anak muda. Aku suruh dia cari kesempatan buat kontak kamu. Bahas soal proyek hotel itu. Pak An, masih suka bantu anak muda ya? Tapi ngomong-ngomong, Liu Huo ini memang belum kontak aku. Dia ini mikir apa sih? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Gak usah bahas ini. Kita minum dulu. Halo, Liu Huo, sebenarnya gimana sih proyek hotel bintang 7 ini? Bukannya pakan suruh kamu carry Tongjengua? Kenapa kamu nggak pergi? kamu tahu dari mana? Aku sekarang lagi makan sama Pak An. Barusan pakannya nyesel Tongjengua. Ini artinya Pak An sangat perhatian sama hal ini. Kamu jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Gak usah kamu urus. Aku juga gak akan cari Tongjianku. Liu Huo, jangan gegabah dong. Sekarang harus prioritaskan kepentingan besar. Kalau kamu lepas kesempatan ini sekarang, usaha kita sebelumnya sia-sia dong. Gini Aya, suruh Lisa atur jadwal ketemu Tong Jiankuo dulu. Aku cari tahu dulu situasinya. Aku gak perlu andalkan Tongjianku buat selesaikan proyekku. Dan gak perlu kamu bantu apa-apa lagi. Hello. Cuma bisa nagih melulu. Duit segitu aja ditagih tiap hari. Gak pernah lihat duit ya? Jangan sampai ketemu gewe. Mau pergi kemana? Aduh, akhirnya ketemu. Kenapa gak angkat telepon? Bukan gitu bang, HP gue rusak. Lihat aja susah banget nerimanya. HP rusak? Otak lu yang rusak kali. Syok-syokon ketova poyaruton. Jangan gitu dong bang. Kita ketemu langsung bahas duit, kurang enak rasanya. Siapa yang punya hubungan baik sama lu? Gak usah banyak bacot, urusan duit. Begini bang, GW baru dapat proyek gede nih. Transaksi jutaan, duit GW semua dipakai buat itu. Dana lancar beneran susah sekarang. Jangan ngibul deh.
Lu pikir Gewe ini baru di dunia? Gewe udah lama main di sini. Banyak banget orang tak tahu malu yang Gewe temui. Tapi lu yang paling parah. Terima kasih pujiannya. Waktu lu minjem duit Gewe, Gewe bantu lu kan? Sewa tempat Gewe buat acara kencan, duitnya Gewe yang bayarin. Minuman, dekorasi, semua Gewe yang urus. Lu gak bayar-bayar maksudnya apa? Mau utang mulu ya? Beneran bukan maksud gitu, Gewe lagi kesusahan sekarang. Udah deh gak usah banyak alesan. Gewe kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi harus bayar. Kalau nggak, Gewe gak segan-segan. Dan, kalau Gewe gak bisa nemuin lu lagi, kita ketemu di pengadilan. Bang, 3 hari kurang nih. Kasih waktu lebih dong. Nona Hi, Anda datang ya. Cepat banget ya waktu, setahun sudah berlalu. Ulang tahun Anda tahun ini sama seperti biasa. Iya, seperti biasa. Minumannya sudah saya siapkan. Ini hadiah ulang tahun dari toko kami. Terima kasih ya. Silakan duduk sebentar, saya ada kerjaan dulu. Oak. Sudah larut malam. Ucapkan harapan. Selamat ulang tahun. Mau ngucapin apa? Katanya sih harapan jangan diucapkan, nanti gak terkabul. Tunggu sebentar. Selamat ulang tahun. Cantik banget. Makasih ya. Yakin gak mau lihat baik-baik bunga yang aku kasih? Menikahlah dengan aku.
Masih gak diangkat juga teleponnya. Liu Huo ini keterlaluan, jam segini belum datang. Udah deh kita makan aja, gak usah nunggu dia. Xiao Qing, ambilkan sup ayam itu. 1 mangkuk aja. Nona He, kami sudah tutup. Pergi sana. Orang yang kutunggu belum datang. Pokoknya aku tidak pergi. Aku benar-benar tidak mau pergi. Hari ini ulang tahunku. Selamat ulang tahun untukku. Porcelain. Ada apa? Tidak apa-apa, kepanasan sedikit. Tante Sue itu. Masakanmu enak sekali, sup ini lezat. Benarkah? Kalau enak, minumlah lebih banyak. Masih banyak di panci itu. Gomong-gomong. Sambil ada kesempatan ini, aku ingin memberitahumu sesuatu. Menurutku, hal paling dasar yang harus dimiliki seorang wanita adalah dia harus bisa hidup hemat dan mengurus rumah tangga. Selanjutnya, harus bisa memasak dan membuat sup. Baru bisa menjadi wanita di balik kesuksesan pria sejati. Mengerti? Aku pikir begini saja. Kamu pindah saja ke sini, jadi ada lebih banyak waktu untuk belajar. Pindah ke sini? Tunggu, aku belum selesai bicara. Ini bukan berarti aku sudah memaafkan kalian atau menerima fakta bahwa kamu menikah dengan Liu Huo. Hanya saja, sekarang karena ada anak. Anak ini, bagaimanapun juga adalah darah daging keluarga Liu. Aku juga bisa dibilang nenek dari cucu ini. Jadi, kamu pindah saja ke sini. Aku berharap dalam segala hal. Aku bisa merawat dengan baik, terutama nutrisinya. Jadi aku harap, anak ini bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik. Jangan tersinggung, aku tidak bermaksud menyinggung keluargamu. Aku hanya merasa, baik makanan maupun tempat tinggal. Aku bisa memberikan perhatian khusus. Tante itu. Liu Huo tahu tentang ini? Bagaimana kalau kita berdiskusi dulu dengannya? Tidak perlu. Dia pasti sangat senang. Bukankah ini yang kalian berdua selama ini harapkan agar aku melunak? Baiklah. Sekarang aku mengalah, bahkan bisa mengalah lebih jauh. Semua demi cucuku. Selain itu, ada satu hal lagi. Aku mungkin perlu berdiskusi dulu dengan keluargaku tentang ini. Ayahku kan sedang dirawat di rumah sakit. Kadang aku harus bergantian dengan ibuku untuk merawatnya. Nggak masalah kok, kamu mau ngapain ya silakan aja. Asal setiap malam pulang ke sini tidur, terus makan di sini. Seharusnya nggak ada masalah kan? Kalau emang nggak ada masalah, aku kasih tahu lagi beberapa hal dariku. Meskipun cuma aturan kecil sih, tapi sebenarnya bukan aturan juga. Ini lebih ke kekurangan aku tuh orangnya agak suka kebersihan gitu, jadi di
Liu Huo, kamu di mana sih? Pelayan, tambah 1 botol lagi. Bohong aku. Apa bohong aku? Tonghua, kamu kenapa? Jangan nangis dulu, kamu baru SMS bilang bohong aku. Apa bohong aku? Aku nggak hamil. Semuanya palsu. Aku sengaja bilang gitu. Biar Xiang Hui tetap di sampingku. Tapi sekarang Xiang Hui udah tahu. Dia udah berhari-hari nggak peduli aku. Apa? Kamu nggak hamil? Kamu bohong aku? Hilajah. Hal kayak gini kok bisa dibohongin? Tonghua, udah gede aja umurnya. Kok masih kekanak-kanakan banget sih? Jangan marahin aku dong. Kamu bilang, jangan-jangan Xiang Hui nggak mau aku lagi? Berani dia. Kita juga bantu dia cari kerja di luar negeri. Kalau cowok ini nggak tahu terima kasih, artinya dia emang nggak layak buat kamu jaga. Ngerti nggak? Nggak mungkin, Xiang Hui bukan orang kayak gitu. Udah, jaga diri baik-baik ya tahu? Begitu aku datang, telepon langsung dimatikan. Kamu baru tahu datang? Tonghua ini benar-benar bikin pusing. Kalian perempuan cuma punya 2 senjata untuk menghadapi pria. 1 air mata, 1 lagi anak di dalam perut. Benar sekali, kamu tahu nggak? Sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Hanya kamu, Hyuki, yang berani memperlakukan aku seperti ini. Siapa lagi yang berani? Kok kamu tahu hari ini ulang tahunku? Menyeratmu? Aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Zhang Wo. Maaf ya, Sedala. Hari ini ulang tahunmu. Ayo kita rayakan ulang tahun dengan gembira, oke? Selamat ulang tahun. Zhang Wo. Kenapa kamu mau bersamaku? Semua orang membenciku. Mereka bilang aku perempuan jahat. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena aku mencintaimu. Karena di hatiku, kamu tidak pernah perempuan jahat. Mereka tidak mengerti kamu. Aku mengerti. Hari ini ulang tahunmu. Apa keinginanmu? Katakan. Aku pasti akan mewujudkannya. Zhang Wo. Terima kasih. Sekarang, Kanjanan terbesarku. Aku hanya berharap perusahaan Huoki bisa lolos audit hotel bintang 7 dengan lancar. Hyuchi.
Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku sangat sadar apa yang aku katakan. Aku juga sangat mengerti. Jiang Wo, kamu pasti tidak senang mendengar ini. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Hanya kamu yang bisa membantuku, Jiang Wo. Selama ini, aku sudah memberikan terlalu banyak untuk perusahaan Huoqi. Aku benar-benar tidak rela. Jiang Wo, anggap saja ini hadiah ulang tahun untukku, oke? Tolong bantu aku, ya? Tolong bantu aku. Aku mohon, oke? Aku janji sama kamu. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Mulai sekarang, kamu sama Liu Huo putus hubungan. Oak. Aku janji sama kamu. Hati-hati, Huoge. Pelan-pelan. Kok kamu ada di rumahku? Lihat jalan, kok kamu mabuk banget? Kamu cantik banget ya. Kamu kebanyakan minum. Ngerti apa? Laki-laki yang mabuk itu baru laki-laki beneran. Baiklah, kamu laki-laki beneran, oke. Kalian semua minggir. Ayo pergi. Aku mau ngomong 2 kata sama Yaya. Ngomong apa? Udah malam begini, besok aja, tidur dulu ya. Jangan berisik. Aku mau ngomong sama istriku. Kamu, hati-hati ya, kasih dia selimut, ngerti? Liu Huo. Kamu tadi malam ngapain? Kok minum banyak banget? Bukannya kamu bilang akan pulang? Bukannya kamu bilang tunggu di rumah? Kamu tahu nggak aku susah banget tadi malam? Aku hadapi ibumu dia. Dengar nggak? Nggak dengar, nggak ada yang dengar. Bibi Sue, maaf ya. Malam ini aku pulang dulu. Pulang? Kok dia pulang? Bukannya janji mau menginap di sini? Siapa tahu dia kenapa lagi? Sudah dibilang jangan minum banyak, pasti pusing. Yaya mana? Bukannya kemarin dia bilang mau datang? Kok nggak datang? Kemarin malam pergi. Pergi? Apa kamu ngomong apa-apa lagi sama dia? Aduh mama, tolong jangan salahin orang baik dong. Kemarin aku malah ajak dia pindah ke sini. Dia setuju loh. Mungkin kamu harus tanya diri sendiri. Kenapa pas kamu pulang dia langsung pergi? Kamu ngapain ayah?
Keluar pagi-pagi begini. Iya, aku mau berangkat kerja. Sudah makan? Aku bikinkan kamu. Nggak usah. Kak, aku sungguh malu minta tolong lagi. Tapi akhir-akhir ini, kondisi keluarga lagi sulit. Apa kamu bisa? Aku nggak punya uang. Dengar dulu sampai habis. Aku nggak mau dengar. Waktu ayah dirawat, kamu kasih uang berapa? Belum lagi uang 100.000 dari Liu Huo. Aku belum minta itu darimu. Aku cuma mau bahas soal Liu Huo. Bisa nggak kamu minta lagi ke Liu Huo? Dia kan suamimu. Nggak mungkin. Aku nggak akan minta sepeser pun ke Liu Huo. Kak, jangan coba-coba cari dia ya. Nggak mau pinjam ya udah. Marah-marah buat apa? Maaf, kemarin aku yang salah. Katanya Mama, kamu setuju pindah ke sini? Kalau gitu kita pulang bungkus barang sekarang yuk. Siapa yang setuju? Liu Huo. Kamu harusnya jelasin ke aku soal kemarin. Aku kemarin. Aku benar-benar salah. Maaf, maafin aku sekali ini ya. Liu Huo, kamu kemarin malam ngapain sih? Kamu tahu aku takut banget berdua sama mamamu. Lagi pula kamu bilang akan pulang. Tapi malah mabuk berat. Aku juga nggak tahu ngapain aja kemarin. Aku kayak orang gila, kok bisa ngelakuin hal bodoh begini. Yang benar, anggap aja ini terakhir ya. Aku benar-benar sadar salah, nggak akan terulang lagi. Maafin aku, ya? Maaf. Tahu nggak, kemarin di rumahmu, mamamu terus-terusan bilang cucu. Aku jadi panik banget. Rasanya aku udah berbuat dosa besar. Aku nggak bisa pindah ke rumahmu. Aku juga nggak tahu harus gimana hadapi mamamu. Liu Huo, bagaimana kalau kita kasih tahu mamamu yang sebenarnya? Nggak boleh. Nggak bisa gitu, harus pelan-pelan. Kamu sendiri juga lihat, ibuku sekarang. Sudah mulai menerima kita berdua. Kalau sekarang kamu bicara soal anak, bukannya malah jadi berantakan lagi? Bukan cuma ibuku. Tentang ini, kamu jangan cerita ke siapapun. Kamu pikir, sekarang semua orang tahu kamu hamil. Dan juga tahu kita akan menikah. Jadi anak di perutmu harus jadi anakku. Kamu mengerti tidak? Kalau orang tahu anak di perutmu bukan anakku, tapi kita malah mau menikah. Gimana pendapat orang tentangku? Yang lebih penting gimana pendapat mereka tentangmu? Kamu janji sama aku, kita jangan bahas ini dulu. Oke? Kita cari waktu yang tepat. Baru bicarakan hal ini. Oke? Jangan buru-buru bilang. Kamu belum bilang oke, aku mau dengar kamu bilang oke. Oke. Maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku yang urus. Di rumah Liu Huo, tidak seperti di rumah kita sendiri. Kamu harus rajin. Jangan sekali-kali membantah mertua. Kalau ada masalah, kamu pulang saja. Tenang, kamar di rumah ini selalu ibu sediakan untukmu. Ibu, bagaimana kalau aku tidak pergi saja? Ibu jadi sendirian. Aku tidak tega. Biasanya aku di rumah bisa bantu ibu. Bantu ibu sedikit. Aku akan bilang ke Liu Huo,
aku tidak pindah. Bodoh. Dia sudah menunggu. Pergilah, jangan khawatir. Ayah ada ibu yang jaga. Pergilah. Ayo pergi. Ibu. Harus bahagia ya. Pergilah. Lu Hua. Aku serahkan Yaya padamu, kamu harus membuatnya bahagia. Aku janji. Jangan lupa janjimu padaku. Aku ingat. Liu Huo. Kamu yakin aku bisa tinggal di sini seperti ini? Aku akan bilang sekali lagi padamu. Mulai hari ini adalah rumahmu. Bayi dalam perutmu adalah anakku. Pernikahan kita sama seperti pernikahan orang lain. Tidak ada bedanya, mengerti? Sekarang kita akan pulang. Percaya diri. Percaya diri. Hati-hati di jalan. Ibu. Aku bawa Yaya pulang. Baik, King, kamu ambil sarang burung yang tadi sore. Dire bus tadi. Duduk, makan. Kenapa sampai larut malam begini? Macet.